Salam sejahtera sahabat GPIB yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat tahun baru 2026. Kita bersyukur kepada Tuhan bahwa oleh kasih karunia dan perkenanan Tuhan, kita boleh memasuki hari Minggu pertama di tahun 2026. Saat ini mari sejenak kita menyediakan waktu untuk mendengar dan merenungkan firman Tuhan dalam program Morning Call GPIB bersama saya Pendeta Yuniar Johari, Ketua Majelis Jemaat GPIB Menara Iman Jakarta Timur. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita bersama berdoa, kita memohon bimbingan Roh Kudus. Mari berdoa. Ya Tuhan, terima kasih karena atas kasih, karunia, dan perkenanan Tuhan, kami boleh memasuki hari Minggu pertama di tahun 2026. Dan di saat ini dalam program Morning Call GPIB, kami hendak sejenak membaca Alkitab dan mendengarkan firman Tuhan. Bimbinglah kami dengan Roh Kudus, sehingga kami dapat mengerti, memahami, dan kami dapat menjadi pelaku firman-Mu. Kiranya firman Tuhan menerangi jalan kami, firman-Mu kami pedomani dalam sepanjang hidup, dan firman-Mu boleh membimbing menuntun kami untuk senantiasa hidup dalam iman kepada Kristus Yesus. Tuhan, kuduskan, layakkan hamba-Mu ini untuk Tuhan pakai memberitakan firman Tuhan. Demi Yesus Kristus, firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Pembacaan Alkitab hari ini diambil dari Ibrani pasal 10 ayat 19 sampai dengan ayatnya yang ke-25 yang menyatakan demikian. Jadi saudara-saudara, kita sekarang dengan penuh keberanian dapat masuk ke dalam tempat kudus oleh darah Yesus. Karena Ia telah membuka jalan yang baru dan yang hidup bagi kita melalui tabir, yaitu dirinya sendiri. Dan kita mempunyai seorang imam agung sebagai kepala rumah Allah. Karena itu, marilah kita datang beribadah dengan hati yang tulus ikhlas, dan keyakinan iman yang teguh, karena hati kita telah dibersihkan dari hati nurani yang jahat, dan tubuh kita telah dibasuh dengan air yang murni. Marilah kita berpegang teguh pada pengakuan tentang pengharapan kita, sebab Ia yang menjanjikannya setia. Marilah kita saling memperhatikan, supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam perbuatan baik. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita, seperti yang dibiasakan oleh beberapa orang, tetapi marilah kita saling menasihati, terlebih lagi sementara kamu melihat hari Tuhan mendekat. Demikianlah pembacaan Alkitab. Sahabat GPIB yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, salah satu godaan besar orang beriman di hari Minggu pertama di bulan Januari adalah tidak pergi ke gereja untuk mengikuti ibadah hari Minggu. Mengapa? Ada setidaknya dua alasan. Pertama, merasa bahwa sudah banyak mengikuti ibadah secara kontinu sejak malam Natal, hari Natal Kristus, Natal kedua, perayaan Natal jemaat, malam tahun baru dan tahun baru, sehingga mungkin timbul kejenuhan beribadah. Kedua, minggu pertama bulan Januari biasanya menjadi hari terakhir
libur Natal dan Tahun Baru karena hari Senin anak-anak sudah kembali bersekolah atau kuliah, dan bagi yang bekerja harus kembali menjalani rutinitas pekerjaan. Dan oleh karena itu, hari Minggu pertama di bulan Januari biasanya digunakan untuk kesempatan bersama keluarga, kesempatan untuk quality time bersama keluarga. Sahabat GPIB yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan hari ini mengingatkan hal penting dan mendasar yang harus dilakukan oleh orang beriman berkaitan dengan hidup beribadah. Hal itu disampaikan oleh penulis surat Ibrani di ayatnya yang ke-22. Karena itu, marilah kita datang beribadah dengan hati yang tulus ikhlas dan keyakinan iman yang teguh. Dan kemudian di ayat 25, penulis surat Ibrani mengatakan, janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti yang dibiasakan oleh beberapa orang, tetapi marilah kita saling menasehati, terlebih lagi sementara kamu melihat hari Tuhan yang semakin dekat. Penulis surat Ibrani mengingatkan jemaat Kristen agar giat beribadah. Ibadah yang dimaksud bukan hanya beribadah sebagai rutinitas atau formalitas belaka. Penting untuk digarisbawahi kata tulus ikhlas. Beribadah dengan tulus ikhlas berarti tidak boleh ada kepalsuan, keterpaksaan. Beribadah dengan tulus ikhlas berarti tidak boleh beribadah karena ada maunya. Misalnya beribadah supaya doanya dikabulkan, beribadah supaya penyakitnya disembuhkan, beribadah supaya usaha bisnisnya atau pekerjaannya sukses. Dan ada juga yang beribadah berharap bahwa dengan ibadah dosa-dosanya di masa lalu diampuni Tuhan. Atau bahkan mungkin ada yang beribadah dijadikan investasi atau modal supaya kalau mati masuk surga. Ibadah dengan tulus ikhlas berarti bukan hanya memuaskan atau menyegarkan diri dan jiwa kita. Beribadah dengan tulus ikhlas berarti beribadah karena ada kerinduan untuk menghadap Tuhan, menjumpai Allah yang menyelamatkan di dalam Yesus Kristus. Beribadah dengan tulus ikhlas berarti beribadah dengan segenap hati, pikiran, akal budi, segenap tubuh, roh dan jiwa yang mengarah kepada Tuhan. Ibadah dengan tulus ikhlas adalah ibadah yang sejati. Bukan supaya Tuhan melakukan sesuatu bagi kita, melainkan apa yang Tuhan sudah lakukan bagi kita. Apa yang sudah Tuhan lakukan bagi kita? Banyak. Tuhan Allah sudah menyelamatkan, menebus kita dari kuasa dosa melalui Yesus Kristus. Dikatakan juga di ayatnya yang ke-22, Dia telah membersihkan diri kita, hati nurani kita dari hal-hal yang jahat. Tubuh kita telah dibasuh dengan air yang murni. Dia sudah menyelamatkan kita. Dan inilah yang menjadi alasan mengapa kita harus beribadah dengan tulus ikhlas. Last but not least, penulis surat Ibrani menegaskan mengapa kita tidak boleh menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah. Karena ibadah bukan hanya tentang perjumpaan dengan Tuhan. Ibadah juga pada hakikatnya tentang pertemuan di antara umat. Dalam pertemuan itu kita bukan bergosip, membicarakan kejelekan atau keburukan orang lain. Dan pertemuan ibadah bukan hanya untuk memuaskan dan menyegarkan diri dan jiwa kita dan kita tidak peduli terhadap orang lain. Ibadah
juga adalah ketika orang beriman hidup dalam satu kesatuan kasih sebagai anggota tubuh Kristus, saling memperhatikan, saling menguatkan dalam iman, dan saling mendorong dalam perbuatan baik. Ini juga esensi penting dari ibadah yang seringkali dilupakan banyak orang. Dan itu sejalan dengan kesaksian Lukas dalam kitab Kisah Para Rasul tentang kehidupan jemaat mula-mula, di mana mereka saling memperhatikan, saling menolong. Mereka menjual ladang miliknya, membawa uang itu kepada para rasul untuk dikelola, dimanfaatkan untuk pelayanan kasih bagi orang-orang yang kekurangan, sehingga tidak ada seorang pun dari mereka yang berkekurangan. Mari kita tidak jemu-jemu beribadah kepada Tuhan. Dia telah menyelamatkan kita. Respon syukur kita adalah kita datang beribadah, menyembah, memuji dan memuliakan namanya, dan menyatakan kasih dan kepeduliannya kepada umat Tuhan yang mungkin mengalami berbagai bentuk pergumulan hidup. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang kami baca dan dengarkan. Firman yang mengingatkan kami untuk giat beribadah kepada Tuhan dengan tulus ikhlas. Dan ibadah pada hakikatnya bukan hanya perjumpaan antara umat dengan Tuhan, tapi perjumpaan di antara umat, di mana kami harus saling memperhatikan, saling menolong, saling mendukung, saling mendorong untuk melakukan perbuatan yang baik yang sesuai kehendak Tuhan. Biarlah kiranya kami tidak hanya giat melakukan ibadah-ibadah ritual, tapi kami juga mewujudkan ibadah ritual dalam ibadah aktual. Dan biarlah kami senantiasa memuliakan nama Tuhan, mengabdi kepada Tuhan, bukan hanya ketika kami melakukan ibadah ritual, tapi ketika kami juga melakukan ibadah aktual. Tuhan, tolonglah kami untuk mampu mewujudkan firman Tuhan dalam hidup sehari-hari. Dalam program Morning Call GPIB, kami berdoa bagi mereka yang pada saat ini mengalami pergumulan dan tantangan hidup. Tuhan, kuatkan iman percaya mereka. Tuhan, kami percaya Engkau beserta mereka, menjaga, melindungi mereka. Dan kami juga berdoa bagi mereka yang sakit, Tuhan sembuhkan, pulihkan. Bagi yang berduka cita, Tuhan hiburkan. Bagi yang mengalami berbagai persoalan hidup, mereka yang mengalami luka batin, mereka yang mengalami kepahitan hidup, Tuhan pulihkanlah. Biarlah kiranya sukacita, damai sejahtera boleh kami alami di sepanjang tahun 2026. Dan biarlah kiranya kami tegar, kuat, menjalani kehidupan di tahun 2026 karena Tuhan ada beserta dengan kami. Kami teringat akan saudara-saudara kami yang menderita karena bencana alam, mereka yang saat ini tinggal di kamp-kamp pengungsian di Sumatera Barat, di Aceh, di Sumatera Utara, sebagai dampak dari banjir bandang dan tanah longsor. Tuhan, Engkau sertai, berkati, pulihkanlah mereka dan utus kami untuk menjadi berkat, mengulurkan tangan, menolong, meringankan penderitaan mereka. Terima kasih ya Tuhan, kami doakan mereka yang memasuki masa usia lanjut, masa pensiun, Tuhan memelihara hidup mereka. Berkati keluarga kami, istri, suami, anak-anak, orang tua, cucu-cucu kami, Engkau berkati mereka. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami. Dengarkanlah seru doa kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.